wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan biografi Kyai Hasyim Asy'ari secara singkat. Pertama, nama lahir Kyai Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim. Beliau dilahirkan di Desa Gedang pada tanggal 24 Zulqa'dah 1278 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi. Nama ayah beliau adalah Asy'ari, seorang pendiri pesantren keras di Jombang, dan ibunya bernama Halimah, seorang putri pertama dari Kyai Usman, pendiri pesantren Gedang. Beliau merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara. Selanjutnya, Kyai Hasyim Asy'ari sampai berumur 5 tahun berada dalam asuhan orang tuanya dan kakeknya di pesantren Gedang. Pada tahun 1876 Masehi, ayah Kyai Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah pesantren Gedang. Sepertinya hal inilah yang memotivasi Kyai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan pesantren sendiri di masa depan. Pada umur 15 tahun, Kyai Hasyim Asy'ari melakukan perjalanan ke berbagai pesantren di Jawa untuk menimba ilmu. Karena kepandaiannya, pada akhirnya Kyai Hasyim Asy'ari dijodohkan dengan putri kiainya sendiri. Sehingga pada umur 21 tahun Kyai Hasyim Asy'ari menikah. Dan pada tahun yang sama, Kyai Hasyim Asy'ari pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun, 7 bulan kemudian Kyai Hasyim Asy'ari harus pulang ke tanah air karena istrinya yang wafat. Tetapi pada tahun 1891 Masehi, Kyai Hasyim Asy'ari kembali lagi ke Mekah dan menetap di sana selama 7 tahun. Beliau juga sempat mengajar juga di sana. Kembalinya ke tanah air, beliau memulai karirnya sebagai seorang pengajar di pesantren ayahnya dan kakeknya. Semasa hidupnya, Kyai Hasyim Asy'ari menikah sebanyak 7 kali dan semua istrinya merupakan anak dari kiai. Akhirnya, pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah atau 25 Juli 1947 Masehi, Kyai Hasyim Asy'ari meninggal karena serangan stroke. Terima kasih. Selanjutnya, karya-karya Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Beberapa karya Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang masih bias ditemui dan menjadi kitab wajib untuk dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara sampai sekarang, yaitu ada 9. Yang pertama, At-Tibyan fi al-Nahi an Muqatta'at al-Arham wa al-Karin wa al-Ihwan. Kitab ini selesai ditulis pada hari Senin 12 Syawal 1260 Hijriah dan kemudian diterbitkan oleh Muktabah Al-Turad Al-Islami, Pesantren Tebu Ireng. Kitab tersebut berisi penjelasan mengenai pentingnya membangun persaudaraan di tengah-tengah perbedaan serta memberikan penjelasan akan bahayanya memutus tali persaudaraan atau silaturahmi. Yang kedua, Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisi pemikiran Kyai Haji Hasyim Asy'ari terutama berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Dalam kitab tersebut, Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengutip beberapa ayat dan hadis yang menjadi landasan dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Bagi penggerak-penggerak Nahdlatul Ulama, kitab tersebut barangkali dapat dikatakan bacaan wajib bagi mereka. Yang ketiga, Risalah fi Taqid al-Ahzi bimazhab al-A'immah al-Arba'ah. Dalam kitab ini, Kyai Haji Hasyim Asy'ari tidak sekedar menjelaskan pemikiran 4 imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun ia juga memaparkan alasan-alasan kenapa pemikiran di antara keempat imam itu kita jadikan rujukan. Yang keempat, Mawaid. Kyai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya menulis kitab yang berhubungan dengan masalah perbedaan pandangan dalam beragama, namun ia juga menulis kitab yang berisi pemikiran-pemikirannya mengenai bagaimana seharusnya seseorang berperan dalam masyarakat.
Kitab Mawaid ini berisi penjelasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai masalah tersebut dan dapat menjadi rujukan bagi pegiat di masyarakat. Yang kelima, Arba'in Hadits Sabta Ta'allaku Bimabadi Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Sebagaimana judulnya, kitab ini berisi 40 hadis pilihan yang sangat tepat dijadikan pedoman oleh warga Nahdlatul Ulama. Hadis yang dipilih oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terutama berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan pentingnya memegang prinsip dalam kehidupan yang penuh dengan rintangan dan hambatan ini. Yang keenam, Al-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin. Kitab ini tepatnya disebut sebagai karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya berisi penjelasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai akhlak Nabi. Tak hanya itu, di dalam kitab tersebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memberikan wejangan kepada umat Islam mengenai pentingnya mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dengan membaca sholawat dan tentu saja mengikuti sunnah-sunnah beliau. Yang ketujuh, Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yusna Al-Maulid Bi Al-Munkarot. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya menulis tentang biografi Nabi Muhammad SAW dan penjelasan akan akhlak beliau serta keharusan mencintai dan membaca sholawat atas beliau. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menulis kitab yang berisi penjelasan tentang apa yang harus diperhatikan ketika seseorang hendak memperingati Maulidul Rasul. Yang kedelapan, Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim Fima Yanhaju Ilai Al-Muta'alim Fimaqomati Ta'limihi. Pada dasarnya, kitab ini merupakan resum dari kitab Adab Al-Mu'allimin karya Syekh Muhammad bin Sahnun, Ta'lim Al-Muta'alim fi Tariqat Al-Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Az-Zanuji, Tazkirata Al-Syam Muta'allim karya Syekh Ibnu Jamaah. Meskipun merupakan bentuk resum dari kitab-kitab tersebut, kita dapat mengetahui betapa besar perhatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap dunia pendidikan. Yang kesembilan, Risalah As-Sunnah wal Jamaah fi Hadis Al-Mauta wa Syurut As-Sa'ah wa Bayani Mafhum As-Sunnah wa Al-Bid'ah. Karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang satu ini barangkali dapat dikatakan sebagai kitab yang relevan untuk dikaji saat ini. Hal tersebut karena di dalamnya banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya penegasan antara sunnah dan bid'ah. Secara tidak langsung, kitab tersebut banyak membahas persoalan-persoalan yang bakal muncul di kemudian hari, terutama saat ini. Dari beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat kita simpulkan betapa besar dan luasnya perhatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap agama serta betapa mendalam pengetahuannya di bidang tersebut. Karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjadi bukti tak terbantah betapa ia memang merupakan seorang ulama dan mujtahid yang telah banyak menghasilkan berbagai warisan tak ternilai, baik dari segi keilmuan atau keorganisasian, seperti halnya Nahdlatul Ulama. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat dipengaruhi dengan keahliannya dalam bidang fikih, ilmu, dan tasawuf.
pemikiran pendidikannya juga didorong oleh situasi yang terjadi pada saat ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di pesantren, dibesarkan dan berinteraksi langsung dengan ulama-ulama besar yang ada di pesantren. Atas dasar pengalamannya, hal ini sangat mempengaruhi dalam konsep pendidikan Islam, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyimpulkan bahwa di samping pemahaman terhadap pengetahuan, juga pembentukan insanul kamil yang penuh pemahaman yang benar dan sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, serta mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Dari sini tampak Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengedepankan nilai-nilai ketuhanan. Dan dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, harapannya semua manusia dalam pendidikan selalu menjadi insan purna yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu materi yang disampaikan. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, materi yang disampaikan yaitu materi-materi yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Hasyim Asy'ari membagi ilmu pengetahuan itu menjadi 3. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan yang tercela dan dilarang. Seperti apa? Yaitu seperti ilmu sihir dan ilmu ramalan-ramalan lainnya. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan yang dalam keadaan tertentu menjadi terpuji. Tetapi jika kita mendalaminya terlalu dalam akan menjadi tercela. Seperti apa? Yaitu seperti ilmu kepercayaan dan kebatinan. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan yang terpuji. Seperti apa? Seperti berbagai ilmu ibadah dan lainnya. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari diantaranya yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan hafalan. Yang keempat yaitu etika guru dalam pembelajaran. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, etika guru dalam pembelajaran yang pertama yaitu menyucikan dari hadas maupun kotoran. Yang kedua yaitu berpakaian sopan dan rapi. Yang tiga, berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajarkan ilmu-ilmunya kepada peserta didik. Selain itu ada lagi apa? Yaitu selalu introspeksi diri dan menggunakan metode-metode yang mudah dipahami oleh peserta didik. Sekian dari saya, pemahaman-pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.